rumah duka ini saya garis bawahi bukan suatu kegiatan keagamaan. Oke. Bukan propaganda agama, sama sekali bukan. Tadi sambungan dari yang 3 tadi, misalnya dari rumah duka, kemudian mau dikremasi, nah itu sudah ada di sini. Waktu COVID itu bisa dibayangkan ya, tiap hari itu kremasi itu hampir 30-an. Hai, selamat datang di podcast kamu Kisi FM Ada Tamu. Dan untuk episode kali ini kita akan hadirkan tamu yang spesial banget nih ya. Bukan martabak tapi memang spesial ini. Karena kita akan bahas juga sesuatu yang penting juga. Walaupun kadang-kadang kalau membicarakan tentang kematian atau duka cita itu kadang-kadang masih tabu lah. Jangan diomongin dulu, nantilah kan kita belum. Nah tapi ini kayaknya bukan hal yang bukan juga yang tabu untuk kita mulai mempersiapkan atau apa sih yang akan kita kasih nanti untuk apabila kita terjadi sesuatu terhadap keluarga kita ataupun siapa kerabat kita. Nah, jadi kita akan bisa tahu untuk mempersiapkan dan memberikan yang terbaik pastinya ya. Dan untuk kali ini di episode podcast kamu untuk episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Rumah Duka Sentra Medica. Dan pastinya tamu yang saya sudah sampaikan tadi sangat spesial karena kami menghadirkan owner dari Rumah Duka Sentra Medica yang juga merupakan owner Sentra Medica Hospital Group. Langsung saja saya sapa Dr. Gigi Edi Suharso. Halo dok. Halo. Apa kabar Dr. Edi? Baik. Puji Tuhan sehat dok ya. Sehat. Dan kelihatannya masih tetap aktif terus kesana sini dok ya. Di tengah kesibukan, terima kasih dok udah meluangkan waktu untuk hadir. Kita akan bahas tentang Rumah Duka Sentra Medica ini dok ya. Siap. Tapi sebelum kita lanjut dok untuk membahas topik yang tentunya tentang Sentra Medica dok, saya pengen tahu juga dok, ini asal mula ini kenapa ada ide kok bikin Sentra Medica Hospital Group ini dok? Ya. Sentra Medica Hospital Group itu didirikan oleh founder kami, Dr. Gigi Suherman Widiatomo beserta ibu. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah beliau ya kita doakan semoga di Agustus ini beliau masuk ke usia 90 tahun. Wah, umur panjang, sehat-sehat. Ibu Ita Sulistiantini, Ibu Suherman, ini hari ini berulang tahun ke 78. Wah. Nah, jadi founder ini seorang yang sangat visioner ya, visioner. Beliau seorang dokter gigi saja dan mempunyai suatu loncatan pemikiran yang luar biasa, di mana dokter gigi pertama yang mendirikan rumah sakit bersalin di Jakarta mungkin beliau seorang dokter gigi ya. Nah, pertama mendirikan Harapan Bunda tahun 84. Tahun rumah 84 sakit, ya dok, betul. sudah lama dok ya. Sebelumnya rumah sakit ibu anak itu tahun 80-an, tahun 84 ini menjadi rumah sakit yang melayani secara umum. Rumah sakit umum Harapan Bunda. Ya. Nah, di Jalan Raya Bogor, KM 22 Ciracas, Jakarta Timur. Nah, kemudian di berikutnya beliau mendirikan Sentra Medica Hospital. Yang pertama di Jalan Raya Bogor, kilometer 33, Cisalak, Depok. Oh, yang Cisalak yang betul. Pertama malah dok ya. Itu tahun 99. Karena konotasinya Harapan Bunda kan kesannya mother and child, padahal itu sudah umum. Sudah berubah jadi rumah sakit umum padahal dok ya. Jadi beliau memberikan satu terobosan nama Sentra Medica Hospital. Nah, tertarik juga dok. Kenapa ya founder kita atau ya memilih nama Sentra Medica? Ya, artinya menjadi suatu pusat rujukan. Sentra Medica. Artinya beliau punya gitu ya, dok, satu visi di mana apabila ada masyarakat atau pasien yang mengalami suatu permasalahan kesehatan, itu bisa one stop solution, one stop service di Sentra Medica. Oke, luar biasa. Ya. Misi yang luar biasa dari seorang founder ya dok ya. Itu yang Sentra Medica Hospital Cisalak Depok tahun 99. Kemudian tahun 2001 Sentra Medica Hospital Cikarang Bekasi. Oke. Nah, dilanjutkan. Nah, di Cikarang ini juga terdapat universitas. Oh, jadi bukan hanya rumah sakit ternyata dok ya, ada universitas juga. Betul. Beliau punya misi kesehatan dan beliau punya misi pendidikan.
Oke, itu sebenarnya sih sejalan dok ya, Sejalan, pendidikan dan ya, kesehatan itu betul. dok ya. Sama-sama dua-duanya pelayanan intinya dok. Oh ya. Beliau melihat dulu negara China ya, negara China itu dulu kan sangat terbelakang ya. Iya. Tapi dimulai oleh Dr. Sun Yat-sen, dia berjuang melalui tulisan, melalui pendidikan. Ini yang menggugah beliau untuk turut mendidik, Oke. ya, supaya bangsa Indonesia ini, ayo kita keluar dari kebodohan, karena kebodohan larinya dengan kemiskinan itu erat gitu loh. Iya, iya. Jadi beliau ingin sekali bahwa ya kalau dilihat kemarin ya sedih sekali itu ya, ada satu keluarga di Malaysia yang menganiaya saudara kita yang bekerja sebagai ART, dianiaya satu keluarga, itu kan menyedihkan ya. Jadi beliau punya tekad bagaimana supaya kalau kita mengirim tenaga kerja keluar, itu mbok ya tenaga kerja yang terdidik. Iya, paling tidak Skill paham lah ya dok ya ya. juga tentang aturan-aturan dan Betul. apa semuanya itu. Jadi tidak yang seperti itu ya. Iya. Ini kan sudah 2026 ya, masih mendapat perlakuan ya, saudara kita itu masih dapat perlakuan seperti itu, rasanya tidak ada alasan pembenaran apapun lah itu Iya, ya. dok. Itu. Nah, di 2001 itu beliau membentuk Sentra Medika Hospital Cikarang. Nah, ini satu hamparan dengan Universitas Medika Suherman atau UMEDS. Nah, di sini terdapat S1 keperawatan nurse, S1 fisioterapi, S1 gizi, S1 admin kesehatan, S1 farmasi juga, farmasi, dok, ya, kalau nggak salah ya. dan ada S1 Fakultas Kedokteran Gigi. Oke. Oh ya, yang terbaru itu kedokteran gigi dok ya. Ya, selain di kampus Cikarang, FKG-nya ini di Cibitung. Oke. Nah, jadi monggo kalau yang dan yang pasti biaya dari kampus yang didirikan oleh Dr. Herman itu adalah sangat terjangkau, affordable. Karena beliau memang misinya adalah ingin membuat Indonesia ini menjadi pintar. Saya melihat misi sosialnya lebih tinggi. Betul, Berarti ya dok ya, betul. luar biasa. Betul. Dok, sampai sejauh ini udah berapa rumah sakit grup sentra dok? Nah, izin melanjutkan. Tadi yang pertama Harapan Bunda 84, kemudian Sentra Medika Cisalak Depok 99, Iya. Sentra Medika Hospital Cikarang 2001. Nah, Sentra Medika Hospital Cibinong di sini yang satu tempat dengan KISI ini di 2011. 2011. Nah, 2011. Kemudian 2020 Sentra Medika Hospital Minahasa Utara. Oh, Sulawesi Utara ya. Betul. Ya. Kemudian Sentra Medika Hospital Gempol 2024. Nah, di Rumah Duka ini satu hamparan dengan Sentra Medika Hospital Cibinong. Ini berdiri operasional tahun 2012. Nah, jadi ada dua di sini sama di Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke. Itu juga rumah duka. Berarti dok ada 6 rumah sakit. Betul. 6 rumah sakit, terus ada bisnisnya juga, ada universitas, Ya. ada radio dan rumah duka juga Rumah dok duka, ya. betul. Oke, sekarang kita masuk langsung ke rumah duka dok ya. Kira-kira apa sih latar belakang untuk mendirikan sebuah rumah duka dok? Ya, rupanya ini cukup unik ya rasanya ya, karena rupanya di satu rumah sakit itu tidak melulu kita dihadapkan terhadap pasien, tapi ada juga misalnya, mohon maaf, kayak korban-korban kecelakaan, ya tabrak lari atau mungkin suatu hal yang sifatnya memang berakibat pada kematian, ya kematian pasien atau mungkin juga bukan hanya pasien yang dari rumah sakit tapi dari luar tiba-tiba ke IGD sudah kondisinya sudah sangat buruk. Nah, artinya di sini butuh suatu tempat, ya. Dan ini bukan rumah duka ini, saya garis bawahi, bukan suatu kegiatan keagamaan. Oke. Bukan propaganda agama, sama sekali bukan. Contoh misalnya, ada pasien kecelakaan, dan ini sering pasien kecelakaan keluarganya ada di Jawa ya, jauh dari ya. tempat ini Bahkan ya. ada yang di Sulawesi, ada yang di Sumatera. Nah, sedang mungkin ada keperluan atau apa, atau mungkin bekerja di daerah Jawa Barat Cibinong ini, tabrakan, kecelakaan, berpulang. Nah, nyampe ke IGD. Nah, kemudian keluarganya di luar kota jauh. Bingung ya dok. Nah, ini mau taruh mana? Iya.
ternyata kita butuh suatu tempat transit. Jadi rumah duka ini juga tidak melulu hanya untuk yang non muslim, tapi terkadang yang muslim butuh tempat transit sampai menunggu dari pihak keluarganya hadir ke sini. Namun kita sudah menyediakan juga untuk yang layanan yang muslim juga dimandikan secara muslim, yang memandikan juga dari tenaga muslim yang sudah memang mengikuti syariatnya, dan juga disolatkan dan sebagainya. Artinya memang mengikuti tata laksana dari kegiatan secara muslimnya. Nah, jadi itu ya dok yang melatar belakangi dok ya. Nah kemudian dok, kalau ada nggak misalnya visi misi khusus untuk rumah duka ini dok? Ya, kalau misinya satu aja sih, menolong. Menolong, singkat ya, tapi dalam banget itu dok ya. Artinya di sini kan kapan kalau kita tanya masing-masing kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Betul dok. Kayak lagunya Ungu kan. Iya. Nah, andai ku tahu andai ku tahu kan. Tapi kita kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya. Jadi artinya di sini kita berusaha membantu keluarga yang sedang kedukaan, yang sedang bingung, yang tiba-tiba orang yang dicintain tiba-tiba berpulang. Ini kan nggak ada yang mempersiapkan ya. Nggak ada kan. Dia telepon dulu, saya mau berpulang, kan nggak ada. Betul. Jadi di sini menolong nomor satu, ya, menolong. Makanya kita hadir di pinggiran di Kabupaten Bogor ini, ya. Jadi menolong keluarga atau siapapun yang mengalami kedukaan untuk menghantarkan dari keluarga ini yang dikasihinya safe until the last journey, turut menghantarkan sampai tempat peristirahatan terakhir. Iya. Itu sih. Luar biasa dok ya. Nah berarti apakah ini hanya untuk yang ada di rumah sakit sentra aja dok, atau secara umum bisa masuk? Secara umum bisa masuk. Bisa ya dok ya. Semua agama bisa masuk ya. Secara ya tentunya mayoritas adalah saudara-saudara kita yang non muslim. Tapi seperti tadi disampaikan bahwa untuk yang saudara kita yang muslim apabila mengalami satu kedukaan atau keluarga yang berpulang dan keluarganya jauh ya di luar kota dan sebagainya, itu butuh tempat transit. Iya, dan juga dok ya barangkali untuk yang rumahnya susah dijangkau atau susah parkir kendaraan ya dok ya, di sini kan parkirnya juga sangat luas di sini dok ya, itu juga fasilitasnya ya. Jadi semua agama bisa, agama Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, ya kemudian Konghucu, nah yang lain bisa. Kalau yang sudah bekerja sama dengan rumah duka sendiri dok, sudah banyak dari mana saja dok? Ya, kalau yang dari Kristen tentunya gereja-gereja, gereja Kristen, gereja Katolik, gereja Pentakosta, gereja-gereja. Kemudian untuk saudara kita umat Hindu, biasanya organisasi keagamaan mereka yaitu namanya Banjar. Banjar ini untuk yang saudara-saudara kita umat Hindu. Kemudian saudara kita umat Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Oke dok. Dan untuk layanan dok di rumah duka sendiri ada apa aja sih dok untuk layanan? Kan ini kan kita juga memberikan informasi ya, siapa tahu memang ada yang membutuhkan dan kita kasih informasinya ini dok. Ya, layanan di rumah duka itu kami dibagi 3. Yang besarnya adalah rumah duka tentunya. Rumah duka di sini, kemudian ada krematorium. Krematorium itu kremasi jenazah. Kemudian ada rumah abu. Nah, saya mencoba ambil secara generalnya ya. Rumah duka ini kita berikan paket. Sudah ada paketnya, jadi itu bisa memilih sesuai dengan kemampuannya. Sesuai budgetnya. Betul, jadi tidak dipaksakan harus A, B, C, tidak. Ya, misalnya di sini kita ada paket care, kemudian ada paket precious, ada paket love. Nah, jadi di situ terbagi-bagi, ada standar, ada deluxe, ada premium. Nah, kisarannya adalah sekitar 18 untuk yang mulai dari yang standar, care ya, care ini ya. Kisarannya 18 sampai 30-an. Kemudian kalau untuk yang di atas yang standar precious ini kisarannya antara 30-an
sampai 60-an. Oke. Ya. Kemudian untuk yang paket yang love itu 60-an sampai dengan 90-an. Berarti itu sudah paketnya mungkin lengkap, dapat Betul. mendapatkan peti, rumah dukanya juga dok Betul. ya. Nah Jadi kalau mohon izin, rumah dukanya kita berikan 5 hari. Oke, 5 hari. Sudah dapat peti, sudah didekorasi untuk desain untuk apa namanya interiornya. Oke. Kemudian sudah dari memandikan sampai dirias jenazahnya. Ya ibaratnya sekarang itu ada kayak apa ya, kayak salonnya lah kayak gitu loh. Perias jenazah memang ada sekarang. Betul. Benar. Dan nanti akan tampilannya menjadi baik sekali gitu loh. Oke, berarti mungkin paket-paketnya itu dok sesuai harga, tergantung petinya juga nanti diberikannya yang sesuai harga kualitas petinya dok ya. Betul. Jadi sudah one stop solution, one stop services. Jadi pihak keluarga sudah tidak perlu bingung mesti bagaimana. Nah itu dia, itu intinya begitu. Jadi one stop services diberikan oleh Rumah Duka Sentra Medica pastinya dok. Jadi butuh apa aja ada. Betul. Termasuk baju juga dok ya, tersedia Sudah juga baju, ya, ada semuanya dok ya. Jasnya, ininya semuanya. Dan tadi sambungan dari yang 3 tadi, misalnya dari rumah duka, kemudian mau dikremasi, nah itu sudah ada di sini. Tidak usah keluar lagi. Nggak usah jauh-jauh. Nah dari kremasi mau ke rumah abu, nah kita sudah ada juga. Oke, jadi tempat penyimpanannya dok ya. Betul. Oke. Dan di rumah abu itu kalau yang sudah ambil paket, biasanya kita tambahkan kalau untuk yang menyimpan di sini per tahunnya itu 900.000 sampai 1 juta. Oke. Kalau untuk yang rumah abu. Iya. Nah kalau kremasi, kalau yang sudah ambil paket itu biasanya ditambahkan sekitar 7 sampai 8 juta. Oke, untuk Kremasi. penambahan kremasi ya. Nah, kalau misalnya orang dari luar dok tapi hanya memakai tempat kremasi di sini bisa dok ya. Seperti Sinar Kasih di Bogor sudah kerjasama dengan kami. Oh gitu. Jadi misalnya diistirahatkannya di rumah duka Sinar Kasih misalnya begitu ya. Kemudian dikremasi di Sentra Medica itu sangat bisa, nggak masalah. Oke, jadi tersedia rumah duka, krematorium dan juga rumah abu. Betul. Memang betul-betul one stop service juga ini ya. Nah dok, untuk apakah rumah duka Sentra Medica ini hanya berfokus di Cibinong atau ada tempat lain juga? Ya, saat ini ada 2 yang dengan size yang lebih kecil ada di Harapan Bunda, Ciracas, Jakarta Timur. Iya. Dan ini sedang kita persiapkan juga untuk yang di Cisalak. Cisalak Depok. Cisalak Depok juga akan dipersiapkan juga dok ya. Oke. Nah untuk pelayanan kepada keluarga ini dok, apakah rumah duka juga misalnya ada kebutuhan untuk meningkatkan misalnya pelayanan gitu kepada keluarga, bagaimana dok yang dilakukan? Misalnya pihak keluarga ingin video atau dokumentasi lain, kita siap. Jadi tinggal tergantung sebenarnya dari paket-paket itu. Sampai dengan dokumentasi foto, tapi kalau pihak keluarga ingin nambah video atau mungkin apa, itu kita siap. Mau diliput sama kisi juga siap. Oke, iya bisa dok, bisa diatur. Nah kemudian dok, ada nggak sih kira-kira untuk kedepannya kira-kira apa sih yang akan digagas lagi oleh Dr. Edi? Karena Dr. Edi kan memang ini boleh saya katakan banyak sekali gagasan, banyak ide-idenya untuk ke depan, termasuk untuk rumah duka. Kira-kira ada nggak ide ke depannya nanti? Ya, rumah duka di sini memang karena kan memang kebanyakan yang pakai adalah yang minoritas. Dalam arti minoritas di sini adalah saudara-saudara kita yang non muslim ya memang sebenarnya sih tidak terlalu lama lah, maksimalkan biasanya mereka 5 hari ya. Nah jadi memang kita pengembangannya lebih ke arah layanan sih. Layanan kita berusaha sekali lagi itu serve until the last journey. Jadi kita menghantarkan keluarga yang sedang kedukaan ini sampai dengan selesai, sampai mereka sudah merasa merasa mereka tidak sendirilah. Ya, mereka tidak alone, mereka tidak sendiri. Kita hadir di sini untuk sebagai dengan segala empati kita, dengan segala integritas dan dedikasi dan profesionalisme kita untuk turut serta, ya tentunya kita turut serta merasakanlah kehilangannya ini ya. Tapi kita juga ya artinya mendorong keluarga untuk move on.
Ya apapun itu ya memang sudah takdirnya, ya harus bisa move on. Iya. Nggak bisa dipaksakan lagi kan. Nah itu sih. Oke, Ya. Dok, kan ada itu Dok di bawah ya, ada pura ya Dok. Betul, Ya. Nah itu pura. berarti umat Hindu. ya, Ya. itu bisa dilaksanakan juga kegiatan-kegiatan dari umat Hindu Dok. Jadi saudara-saudara umat Hindu ini bisa melakukan ngaben di sini. Oke. Ngaben di sini, bahkan ngaben besar tahunnya saya lupa itu. Ngaben besar di luar Pulau Bali itu dilakukan di Sentra Rumah Medica. Duka Sentra Medica sini Betul, Dok ya. ngabennya itu wah ogoh-ogohnya besar sekali itu di sini. Nah jadi namanya Pura Prajapati. Pura Prajapati. Iya. Oke. Dan itu diresmikan oleh Banjarnya dan oleh PHDI juga. Jadi memang itu adalah salah satu sarana ibadah untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Jadi luar biasa, bukan hanya memberikan pelayanan bagi keluarga supaya memudahkan ya di pelayanan rumah duka, tapi juga bisa untuk tempat ibadahnya juga ternyata. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sekali lagi itu tadi bahwa kita tidak melakukan propaganda agama. Nah ini yang mohon digarisbawahi bahwa kita hanya menghantarkan saudara-saudara kita yang mengalami kedukaan apapun agamanya untuk sampai dengan di pemakaman, kremasi ataupun dilarung atau sampai dengan selesai, tergantung dari agamanya masing-masing punya tata laksana. Betul, yang pasti rumah duka ini didirikan untuk semua agama pastinya Dok ya. Oke Dok, ini kan kalau ingat ini masa pandemi COVID-19 kemarin nih Dok, di mana rumah duka Sentra Medica ini terus menjaga atau meningkatkan pelayanan sampai saat ini Dok. Bagaimana? Ya, jadi itu suatu hal yang saya berharap tidak terulang lagi ya. Kita semua juga berharap tidak terulang lagi Dok. COVID 2020 sampai 2022 itu horor lah ya. Tapi itu tadi hanya dua sih, ya pakai iman sama imun. Iman dan imun. Iman sama imun untuk menghadapi COVID ya. Kalau kita terlalu overthinking itu mengakibatkan daya tahan kita drop. Betul. Dan virus udah masuk. Jadi kita harus selalu ceria, senang hatinya seperti Bu Susan ini. Nah, jadi imunnya tinggi tuh. Imunnya tinggi ya, batuk dikit lah. Imunnya tinggi, tapi untuk yang kena COVID segala macam jauh lah gitu loh. Nah, pada waktu COVID itu bisa dibayangkan ya, tiap hari itu kremasi itu hampir 30-an. Oh gitu Dok ya. Sehari. Jadi luar biasa ya. Nggak menyenangkan. Berarti antrian juga Dok ya? Antrian. Jadi ambulan datang langsung ini. Jadi ya makanya saya katakan kita tidak berharap ini terjadi lagi. Cukuplah sudah. Ya kita di mana keluarga nggak bisa melihat, ya kan. Kremasi semuanya juga dalam kondisi yang sangat lelah. Sangat lelah. Petugas kita berjuang setengah mati, sangat lelah karena itu nggak selesai gitu. Betul Dok. Gitu. Dan rumah duka termasuk krematorium berarti yang paling banyak digunakan Dok. Betul. Ya. Nah Dok, saat berduka ini Dok kan keluarga pengen fokus pada penghormatan terakhir tanpa harus repot. Nah bagaimana dari rumah sakit rumah duka Sentra Medica ini untuk memberikannya kepada keluarga? Apa yang akan dilakukan? Nah kita seperti tadi ada pendampingan kan. Selain berempati kita ada pendampingan. Dan kita bekerja sama dengan para pemimpin agamanya atau pemuka agamanya. Ya misalnya kalau yang Hindu ya dengan pandetanya ya. Yang Buddha juga sama. Yang Kristiani dengan pendeta atau dengan pastornya. Ya yang Katolik. Nah, kemudian yang Konghucu dengan bantainya kayak gitu. Jadi kita ingin bahwa itu mereka kan merasa sedih sekali dan mereka lonely ya. Jadi ini mereka harus coba dibangkitkan kembali bahwa hidup masih tetap harus berlanjut. Jadi jangan selesai sampai sini terus berantakan semuanya. Tentunya yang berpulang juga tidak ingin melihat keluarganya berantakan kan. Kepingin bahwa ya ayo terus melanjutkan karena memang hidup harus dihadapin dengan seksama, dengan baik, tanpa harus dihadapin dengan syukur lah intinya gitu. Oke Dok, saya mau kembali sedikit ke tentang paket-paket dan pelayanan nih Dok. Misalnya ada kan orang bilang, Dok ini misalnya
anggaran saya hanya segini, nggak cukup dari yang 3 paket itu. Apakah ada kebijakan misalnya untuk bisa mendapatkan pengurangan atau gimana? Yang nggak mampu aja gratis. Oh gitu dok? Iya. Wah luar biasa. Jadi bukan hanya pengurangan. Kalau yang nggak mampu benar-benar ada tuh dari misalnya dari Kelenteng, dari mana, dari mana, itu gratis. Ya. Tapi kalau yang mampu boleh pilih sesuai dengan sesuai kemampuannya, budget ya, budgetnya tadi. Tadi kan ada 3 paketan. Iya, tuh. ada 3 paket. Ada yang dari Care, kemudian Precious sama Love. Nah kalau yang Care tadi kisarannya dari 18-an sampai 30-40-an. Nah, kemudian kalau yang di Precious kisarannya dari 30-an sampai 60-an. Kalau yang Love dari 70-an sampai 90-an. Oke, berarti itu termasuk mobil ambulans juga untuk bawa ke itu dok ya. Nah, misalnya itu tadi kalau nggak salah 5 hari ya dok ya, 5 hari. Kalau misalnya bilang boleh nggak dok, saya cuma butuh 2 hari atau 3 hari tapi dan anggarannya atau harganya dikurangin gitu ya. Karena kayak dokter tadi kan selain yang gratis ya, pasti bisa kalau begitu dok berarti ya. Bisa aja ya, bisa. Yang penting disampaikan lah Muling. Disampaikan dari awal. Dari awal, oke. Jangan nanti di tengah-tengah baru dia ini gitu. Ya. Oke dok, dan ini terakhir dok, kira-kira apa harapan dokter nih untuk Rumah Duka Sentra Medika sendiri? Ya tentunya kita bisa serve with our heart. Kita punya logo kan melayani dengan hati. Artinya 5 jari ini menempel di hati kita secara totalitas dengan hati kita. Mari kita membantu ya ibadah melayani sesama kita yang sedang kedukaan dengan sepenuh hati. Rasanya itu satu hal yang di luar dihitung dengan uang ya, karena orang pada saat kedukaan itu sangat butuh touch ya, atau mungkin pelayanan dari hati yang sungguh tulus gitu loh. Iya, betul. Itu sih. Baik, luar biasa Dokter Edi. Terima kasih untuk waktunya dok. Terima kasih untuk penjelasannya dengan Rumah Dukanya. Sama-sama. Ditunggu podcast selanjutnya untuk kita bahas yang lain dok ya, seputar Sentra Medika Hospital Group pastinya. Terima kasih dok. Terima kasih. Dan demikianlah podcast kamu KISI FM Ada Tamu untuk episode kali ini. Semoga boleh bermanfaat dan bisa memberikan informasi ya bagi kita semua. Kita akan memberikan yang terbaik buat keluarga di saat-saat terakhirnya. Dan akhirnya saya Susan Palingan undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa saksikan terus podcast kamu yang juga akan nanti audionya disiarkan di Radio KISI 93,4 FM. Terima kasih, sampai jumpa.